Perempuan itu berdaya. Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Evita Ardianti, Finance Director PT Rekayasa Engineering. Di ranah kerjanya, di mana didominasi laki-laki, Evita menyebut jumlah pekerja perempuan tergolong cukup banyak, mencapai 20% dari total karyawan yang ada. Hal ini tentu menjadi salah satu bukti bahwa perempuan bisa bekerja di bidang apa saja, sama seperti halnya laki-laki. Evita yang memang memiliki background teknik industri, mengaku sudah terbiasa untuk belajar dan bekerja di bidang yang didominasi oleh pria. Apalagi perusahaan tempatnya berkarir juga tidak pernah membeda-bedakan antara perempuan dengan laki-laki. Semuanya dipastikan memiliki kesempatan karir yang sama. Saya Evita Ardianti. Saya saat ini sebagai Direktur Keuangan di PT Rekayasa Engineering. Saya lulus tahun 91, jadi saya masuk saat itu ke divisi procurement atau pengadaan. Nah, di situ saya sebagai junior engineer, jadi tidak langsung ujuk-ujuk jadi pemimpin, tapi dari junior dulu bertahap, junior engineer, sebagai junior buyer, kemudian menjadi buyer. Setelah itu saya menjadi procurement manager ya. Nah, baru setelah pengalaman beberapa tahun dan beberapa proyek, baru saya di sini sebagai Direktur Keuangan. Saya sendiri sekarang ditempatkan di PT Rekayasa Engineering, itu khususnya di bidang engineering, sebagai konsultan engineering, yang selama ini kita memang memberi servis ke induk kita PT Rekin itu ya. Jadi kamilah yang khusus di bidang engineeringnya, Rekin yang membuat konstruksinya. Nah, karena ini mungkin ya perusahaan kontraktor ya, kebanyakan memang karyawannya itu laki-laki ya. Apalagi waktu zaman saya baru awal-awal kerja ya, itu mungkin perempuan bisa dihitung deh. Tapi lama-kelamaan sih banyak juga perempuan yang bekerja di Rekayasa Industri dan juga di sini di Rekayasa Engineering juga. Ya kalau saya presentasi sih nggak berapa ya, mungkin 80-20 kali ya. Perempuannya ya, nggak terlalu banyak perempuan, hanya 20% dari total karyawan, mungkin seperti itu. Sebetulnya sih kan background saya kan dari teknik juga ya, saya dari teknik industri ITB, dan saya kira mungkin di ITB juga kan laki-laki semua juga ya. Perempuannya kebetulan di jurusan saya juga hanya 20%. Jadi sepertinya saya sudah biasa berada di lingkungan yang begitu banyak laki-laki. Jadi waktu masuk kerja ke tempat yang seperti ini ya juga nggak merasa bermasalah juga gitu ya. Itu ada stereotip bahwa perempuan itu gimana ya, seperti harus di rumah saja gitu ya kan, mengurusi rumah, mengurusi keluarga gitu. Yang pergi keluar dan bekerja adalah laki-laki. Nah, itu stereotip ini kan ada di dalam masyarakat, sehingga budaya dan lingkungan tuh juga membentuk seperti itu ya, pandangan seperti itu. Nah, sehingga ini yang kadang kita sulit ya. Jadi di perusahaan mungkin tidak ada masalah kita mau berkompetisi apapun dengan laki-laki, tapi di lingkungan bisa jadi itu yang agak bermasalah gitu ya. Sehingga kadang saya sendiri sih merasa beratnya, wah gimana ya kalau misalnya saya terlalu berkarir, nanti rumah ditinggal, nanti bagaimana nih omongan orang, ini keluarga. Nah seperti itu sebetulnya. Jadi dari diri kita karena yang dipengaruhi oleh lingkungan ya, oleh budaya yang saat ini sih ya kan budaya kita masih patriarki ya, di mana laki-laki yang masih harus bekerja, perempuan di rumah. Nah, stereotip seperti ini yang sebetulnya sih bukan jadi hambatan, tapi membuat kita jadi berpikir gitu ya. Kalau kita tidak kuat-kuat mental kan kita jadi merasa itu menjadi ganjalan gitu ya untuk bersaing dengan laki-laki. Itu sih. Nah, di era saat ini ya, saat ini kan era
4.0 ya, di mana itu kita sedang bertransformasi ke dunia digital ya. Nah, saya kira perempuan-perempuan kita nih yang saya lihat juga dia perempuan saat ini nih yang knowledge-nya juga cukup ya, mumpuni dalam bidang digitalisasi ini loh, dalam bidang digital. Kita bisa lihat untuk hal-hal yang sepele lah, misalnya mereka sangat bisa bikin konten misalnya ya, mereka sangat aktif di medsos, artinya mereka melek terhadap digitalisasi kan gitu. Tinggal bagaimana membuat sesuatu yang positif dari dunia digital yang ada saat ini. Misalnya ya, saat ini kan di era digital ini perempuan bisa sebetulnya melakukan apa saja ya, dan dari mana saja loh. Kalau mungkin saya bekerja dari kantor gitu kan, harus pergi ke kantor. Bisa jadi perempuan-perempuan yang tidak bekerja di kantor kan dengan menggunakan, di era ini dengan menggunakan digital, itu mereka bisa berkarya loh. Bisa membuat saat ini kan banyak sekali tuh berjualan online lah gitu kan, atau membuat konten YouTube yang bermanfaat. Saya yakin perempuan itu kan juga mempunyai knowledge yang sama sebetulnya, tapi mungkin dia tidak berkesempatan bekerja di kantor. Nah, tapi kan ilmunya masih ada. Nah, ilmu-ilmu ini yang saya kira bisa mereka share dengan menggunakan ini digitalisasi itu digital, sehingga bisa bermanfaat lah bagi orang lain. Saya kira itulah peran-peran perempuan di era sekarang ini akan jauh lebih besar, karena tadi bisa bekerja dari mana saja melalui teknologi ya, teknologi digital. Saya kira itu deh. Nah, pemberdayaan ya. Kalau bicara pemberdayaan perempuan tuh saya merasa memangnya perempuan nggak berdaya. Nah, ini jadi pertanyaan menggelitik ya kalau pemberdayaan perempuan. Sebetulnya saya merasa bahwa perempuan itu semuanya berdaya loh, gitu kan. Semuanya berdaya, semua punya kemampuan yang sama loh antara perempuan dan laki-laki. Kalau kita lihat ya, perempuan-perempuan juga berpendidikan tinggi banyak gitu kan. Perempuan-perempuan pintar juga banyak gitu kan. Mungkin ya, ini juga mungkin yang tidak dimiliki adalah kesempatan yang sama. Bisa jadi seperti itu karena tadi ya mungkin dia merasa saya harus lebih banyak waktu di rumah gitu kan. Jadi kesempatan itu yang tidak ada. Tapi sebetulnya mereka sangat berdaya, bisa diberdayakan. Dengan tadi yang kita sudah singgung masalah era 4.0 di mana teknologi berperan penting ya dalam pengembangan ekonomi kita, itu perempuan sangat bisa diberdayakan. Kalau saya perhatikan juga toko-toko online, itu semua banyaknya perempuan. Yang jualan makanan di online itu perempuan. Dan mereka menghasilkan revenue bagi perusahaan itu yang sangat besar loh ya. Jadi jangan kita abaikan bahwa itu adalah perempuan-perempuan yang berdaya loh. Jadi mungkin yang perlu kita tingkatkan adalah ini penilaian di tadi stereotip di masyarakat bahwa perempuan itu seharusnya di rumah, hanya mengurus keluarga, tidak boleh keluar jauh-jauh. Nah mungkin budaya dan lingkungan yang seperti ini yang seharusnya mulai disosialisasikan bahwa perempuan itu juga mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki, sehingga sayang kalau dia tidak menghasilkan sesuatu, bisa memberi manfaat untuk banyak orang gitu ya. Itu mungkin.